A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat udara. Semoga hal ini tidak menjadikan suatu halangan apapun untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Dan semoga ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk hidup di dunia, lebih-lebih kemanfaatan tatkala kita menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, tenangkanlah hatimu, damaikanlah jiwamu. Berkaitan dengan judul tadi, untuk menenangkan sebuah hati, mendamaikan sebuah hati. Jika kita mengingat tentang hal-hal kehidupan manusia di dunia ini, hanya hati yang tenanglah yang bisa merasakan untuk sebuah kehidupan di dunia. Hanya hati yang tenanglah yang bisa merasakan kenikmatan sebuah kehidupan. Makanya di sini kami mengangkat sebuah tema, tenangkanlah hatimu. Karena manusia yang memiliki hati tenanglah yang bisa menikmati kehidupan ini, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Walaupun panjenengan ini punya harta yang banyak, harta yang berlimpah, punya istri banyak yang cantik-cantik, ataupun apapun yang serba banyak, manakala hati panjenengan ini belum mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, pasti hati panjenengan ini akan selalu merasa gelisah, bahkan akan selalu merasa kekurangan alias rakus. Walaupun panjenengan ini diberikan oleh Allah, harta itu seolah-olah tidak habis dimakan 7 turunan. Walaupun panjenengan ini diberi pangkat di atasnya presiden,
Walaupun panjenengan ini ibarat kata dunia dan seisinya ini menjadi milik panjenengan, tatkala hati panjenengan ini belum bisa mengesahkan Tuhan, belum bisa mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, maka hati panjenengan akan merasa kurang alias rakus. Dan hati tidak akan bisa tenang jika hati panjenengan ini duduknya masih di nurul iman. Hati panjenengan masih hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Hanya sebatas itu. Belum mau meyakini, belum mau mengimani bahwa kita ini bisa bertemu dengan Allah tatkala hidup di dunia. Kalau iman kita masih hidup di nurul iman, hanya meyakini sebatas Tuhan itu ada dan tidak mau bertemu, maka hati manusia itu pasti akan muncul sifat-sifat yang buruk terhadap Allah. Seperti halnya sifat hasud, pamer, riya, takabur, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Itu akibatnya apa? Akibatnya adalah Anda ini tetap teguh pendirian, hanya duduk di nurul iman. Kenapa saya katakan tetap teguh pendirian? Karena jika adanya datang ajaran-ajaran dinul haq seperti ini, panjenengan itu tidak senang mendengarkannya. Itulah bentuk daripada kita itu duduknya masih di nurul iman. Apalagi mendengarkan sebuah pencerahan, keluhuran budi, mengesahkan Tuhan, ajaran-ajaran dinul tauhid seperti ini. Kebanyakan manusia itu tidak senang. Yang disenanginya adalah pengajian-pengajian yang membahas amal-amal, yang membahas masuk-masuk surga, yang membahas rezeki lancar, yang membahas supaya enak badannya. Pokoknya di sekitar-sekitar itu. Yang mengharapkan ibadah, mengharapkan sebuah imbalan. Itulah yang mengakibatkan panjenengan ini hatinya tidak akan bisa menjadi tenang. Tenangkanlah hati panjenengan, damaikanlah hatimu. Dan jika panjenengan ini menginginkan hati yang tenang, maka secara otomatis diri panjenengan ini harus mau pindah ke hakul iman. Hati panjenengan ini harus pindah ke hakul iman. Sebab hanya di hakul imanlah hati panjenengan akan dididik, akan dibekali bagaimana hablum minan nas dan hablum minallah yang benar. Secara otomatis hati panjenengan kalau sudah bisa menerima tentang ajaran ketauhidan seperti ini, hati panjenengan sudah pasti akan dituntun untuk keluar dari sifat-sifat yang tercela.
dari sifat-sifat nafsu basariyah ini. Kenapa demikian? Dengan adanya sifat-sifat tercela tersebut, itulah yang mengakibatkan hati panjenengan itu tidak bisa mengalami ketenangan atau sebuah kedamaian. Itulah ciri-ciri manusia yang dirinya masih dikuasai oleh setan, hati manusia yang dirinya masih dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Hati panjenengan ini bisa menemukan ketenangan manakala Anda ini menggunakan hukum ilahiyah dengan mengesahkan Tuhan, mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit atau menyinggung tentang ajaran-ajaran keluhuran budi yang ada di dalam organisasi atau di dalam sesuatu kelompok. Bahwasanya kenapa sih terkadang kita lihat bersama di lapangan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, Thariqat A, Thariqat B menyalahkan Thariqat A menyalahkan Thariqat B, atau mungkin Thariqat C menyalahkan Thariqat A. Atau kalau dikaitkan dengan organisasi, menyalahkan saudara A, menyalahkan saudara B, atau menyalahkan saudara C. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa terjadi perseteruan di dalam rumah tangga itu sendiri? Karena hal tersebut, karena ajaran mengenai keluhuran budi atau ajaran mengesahkan Tuhan itu tidak pernah disampaikannya. Yang katanya sih sudah disampaikan, tetapi masih di Nurul Iman, hanya duduknya masih di syariat saja, belum di Hakul Iman. Kalau Nurul Iman itu hanya membahas tentang urusan-urusan jasad jasmania ini. Tetapi kalau sudah di Hakul Iman, yang dibahas adalah ruh, yang dibahas adalah hati. Bagaimana hati ini selalu nyambung terhadap talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya masalah ketenangan hati, kedamaian hati itu tergantung daripada pemimpinnya. Yang kami maksud pemimpin ini adalah yang menyampaikan dakwahnya, tergantung ketua kelompoknya. Di mana ketua kelompok atau saya maksud ketua dakwah itu, mereka itu diikuti banyak umat, diikuti banyak saudara, tetapi biasanya pemimpin seperti itu tidak bisa mencontohkan hatinya sebagai manusia yang dikatakan berbudi luhur. Bagaimana mungkin bisa dikatakan berbudi luhur, tahu benar dan salah, manakala hatinya ini belum bisa mengesahkan Tuhan, tidak mau mempelajari ajaran-ajaran dinu tauhid hakikat menuju makrifat. Bagaimana mungkin dikatakan ajaran keluhuran budi? Lawang sedangkan orang buta menuntun orang buta, ya tidak mungkin.
Yang bisa menuntun adalah orang yang tidak buta, menuntun terhadap orang yang buta. Kenapa hal ini terjadi demikian? Ya karena tidak pernah disampaikannya atas ajaran-ajaran keluhuran budi untuk mengesahkan Tuhan. Hal ini pun pernah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu beliau ini diludahi oleh tetangganya karena saking bencinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak senangnya atas menyampaikan ajaran-ajaran tauhid seperti ini. Tetapi beliau juga tetap sabar untuk menghadapinya. Bahkan kaum Taif itu tatkala pada waktu itu melempari batu atau melempari juga kotoran-kotorannya unta. Tetapi beliau tetap sabar mengajarkan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah yang diamanatkan pada beliau. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk menenangkan hati panjenengan, untuk mendamaikan sebuah hati, hanya satu caranya, yaitu mau menerima ajaran tauhid, menerima ajaran mengesahkan Tuhan, yaitu hati sadar dengan sesadar-sadarnya untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita manusia ini tidak mau menyadari dirinya sendiri, tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat dengan kesadaran dirinya sendiri, walaupun didorong pakai bulldozer sekalipun, kalaupun tatkala mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian seperti ini, mereka pasti lari terbirit-birit seolah-olah melihat musuh yang sangat kelihatan. Itulah saudara-saudaraku sebetulnya ajakan-ajakan nafsu yang mereka itu tidak mau melawannya. Mereka lebih condong, mereka lebih senang mengikuti langkah-langkahnya setan. Mereka lebih senang menemani setan nanti tatkala di neraka. Itulah saudara-saudaraku, hal ini tidak banyak disadari oleh manusia, yang dianggapnya seolah-olah perbuatannya taat. Dan itu duduknya masih di nurul iman. Itu iman itu belum sempurna. Karena apa? Yang diajarinya, yang dipelajarinya hanya berupa amal, hanya berupa surga, hanya berupa kesenangan-kesenangan supaya rezeki lancar. Tujuannya bukan ke Allah. Itulah justru kalau kita selalu senang belajar seperti itu, justru akan semakin menutup hati panjenengan ini semakin tebal. Seperti halnya kalau kacamata ini semisal kotorannya banyak dan tidak pernah dilap, maka ya tidak mungkin bisa digunakan.
Seperti halnya hati manusia ini seperti kaca. Jika tidak pernah mendengarkan santapan rohani, ajaran-ajaran hakikat menuju marifat seperti ini, ya hati itu kotor seperti kaca yang banyak debu. Akhirnya hati manusia itu menjadi gelap gulita. Jika hal tersebut akan dibiarkan secara terus-menerus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan mengalami yang namanya kegelapan segelap-gelapnya manakala panjenengan ini nanti sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kematian jasad jasmania. Untuk itu saudara-saudaraku, tenangkanlah hatimu, damaikanlah hatimu. Karena dengan ketenangan, dengan kedamaian hati itulah bisa menikmati kehidupan di dunia dan akhirat yang sebenar-benarnya. Lalu caranya bagaimana untuk menenangkan hatimu? Caranya adalah dengarkan ajaran-ajaran atau ajari ajaran-ajaran dinut tauhid ilahiyah seperti ini sampai dengan panjenengan ini memahami, sampai dengan Anda ini melakukan, mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, lakukanlah secara istiqomah. Artinya apa? Hanya orang-orang ahli suhudlah, hanya orang-orang yang sudah sampai di makom musyahadah lah, hanya orang-orang yang sudah marifat terhadap Allah lah, hati itu baru bisa menjadi tenang dan baru bisa menjadi damai. Kalau hati belum sampai di makom musyahadah, maka hati itu belum bisa mengalami hati yang tenang. Lebih-lebih nanti kita hidup di akhirat pasti akan mengalami yang namanya kegelapan. Untuk itu saudara-saudaraku, tenangkanlah hati panjenengan, damaikanlah hati panjenengan. Segeralah sampai Anda ini menuju ke alam musyahadah Allah. Mengakui, mengimani, serta bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik bermanfaat untuk laku sehari-hari, lebih-lebih bermanfaat untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi